Karena Allah mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah akan mengabarkan hasil dari kerjamu. Gitu. Sama dengan Allah, kalau kamu menanam mangga, Allah akan mengabarkan kamu akan dapat buah mangga. Itu sama dengan kamu tiap hari dikabari Allah enggak? Tiap hari enggak? Ada kabar yang sifatnya sunnah, ada kabar yang sifatnya kudroh. That's different. Kalau sunnah itu pokoknya sudah algoritmanya sudah disetel oleh Allah sejak awal. Jadi pokoknya kalau manusia dikasih urat saraf, dikasih saluran-saluran bermacam-macam. Kalau kamu mau kencing dikasih tahu Allah enggak? Dikasih tahu enggak? Aku kebelet nguyuh itu kan Allah ngasih tahu secara baku, secara default. Memang sudah ada mekanisme untuk membuat kita tahu bahwa kita akan mau kencing. Jadi bayangkan saya kira kon presiden sama Allah enggak dikasih tahu bahwa mau kencing. Jadi Allah itu maha khobir, al-khobir. Yang selama ini diterjemahkan jadi maha mengetahui, padahal aku ya maha mengabarkan, bukan kok Allah itu datang bawa fotokopian nang omahmu ya ndak. Allah mengabarkan tiap hari. Bahkan Anda tadi siang, tadi sore kan ada dikabari bahwa Anda perlu datang ke tim misalnya gitu ya. Anda dikabari oleh Allah. Bahkan saya itu dikabari Allah ketika tidur itu saya dikabari. Saya dibangunkan, saya ditepuk gini atau ada meja didok. Tidak ada siapa-siapa sendirian. Tadi malam ada di Alias itu, saya sendirian tapi ada orang ngedok meja saya gitu ya. Bukan hantu itu mas, itu kabar dari Allah. Dan Anda harus punya kepekaan untuk intim dengan Allah. Karena Allah itu intim, Allah itu akrab sama kamu. Jadi Allah itu jangan mau Allah dimonopoli oleh ulama, kiai atau ustadz gitu ya. Allah itu milikmu, semua manusia. Anda hafal ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Jadi aku datangkan bulan Ramadan yang di dalamnya aku turunkan Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi semua manusia. Artinya Allah tanggung jawab bahwa semua orang itu punya alat dikasih Allah untuk mengakses Al-Qur'an. Not only the ulama, not only the kiai or the... Ngerti ya mas ya? Jadi ini saya ngerespon saja bahwa setiap respon saya kan harus mengandung complongan ilmu mas gitu ya. Sama dengan tadi saya agak lupa satu hal. Materialisme tadi kan. Materialisme kemudian melahirkan kapitalisme kan gitu mas. Terus melahirkan budaya hedonisme. Yang saya salah tadi, saya mungkin tidak suka sama hedonisme, tidak suka mewah-mewah gitu ya. Saya tidak pernah pakai sepatu, dan kalau saya pakai sepatu diejek sama semua orang. Sepatuan nih loh, gitu kan gitu. Dinyek aku karo Kartolo, gitu kan. Nah tapi saya salah paham materialisme tidak apa-apa, materi itu Anda harus cari makan, Anda harus beli pakaian. Bayangno kon gak ndek pakaian, ya apa kon? Gondal gandrul nang dindi gitu. Jemuan gak anggo pakaian. Allahu Akbar iku melok sujud, melok rukuk kan gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, materialisme itu apa contohnya? Tolong Mas. Kalau orang ngomong materialisme, dia materialistik itu contohnya apa? Kemewahan, contohnya kemewahan tuh. Kendaraan mewah, mobil mewah, apa lagi? Ya, rumah yang besar, yang indah, yang mewah pokoknya gitu ya. Itu hedonisme mas. Kalau materialisme itu lebih luas. Hedonisme itu kan orang memanjakan dirinya dengan kemewahan. Kalau materialisme itu apa saja yang menjadi pedoman manusia. Misalnya gini, saya sekarang nulis apapun tidak akan menjadi sanad. Ngerti ya? Tidak akan menjadi referensi. Meskipun saya sudah nulis 80 buku lebih gitu ya. Saya sudah nulis ayat macam-macam sudah saya tulis, tapi itu tidak akan pernah menjadi referensi bagi umat Islam, apalagi bagi para scholar Islam, para muta'alimul Islam itu ya. Kenapa? Karena saya tidak punya materi yang menunjukkan bahwa saya seorang cendekiawan muslim. Saya harus kiai haji. Jadi saya itu menyesal kenapa nama saya tidak Profesor Dr. Kiai Haji Emanuel Najib Habib Syarif MLM gitu. Karena saya jenengku ngene iki tok. Dari dulu, malah Muhammadnya tak sembunyikan, saya rubah jadi MH itu kan untuk supaya enggak
supaya nggak enak sama teman-teman Kristen, teman-teman saya, kok nama saya Muhammad gitu kan. Nanti mereka terpaksa menyebut kata Muhammad, tak ganti MH. Aslinya itu bukan EMH, tapi M sama H, titik, maksudnya Muhammad, terus Ainun Najib. Karena orang ngelihat materinya, Mas. Jadi yang disebut materialisme itu contohnya masjid mewah. Materialisme bukan. Masjid mewah itu kan, ya pokoknya kelihatan mata, ada kemewahan, manusianya diurus enggak? Ada enggak pendidikan untuk jamaah? Ada enggak pendidikan untuk tamir masjid? Manusianya yang jamaah di masjid diurus enggak? Pendidikan keislamannya enggak toh? Yang diurus masjidnya itu berarti materialisme. Sama dengan serban. Aku meskipun aku iki murui torikot awakmu ya, ngekei wiritan, ngekei wakafah ya, tak karang lagu macam-macam yang untuk wiritan sama untuk wirid, untuk zikir gitu ya, untuk selawat ya. Saya bikin lagu selawat dan itu lebih dari 30 lah ya. Tapi saya tidak akan pernah diakui. Kenapa? Karena saya tidak pakai serban. Karena saya tidak pakai peci, karena saya tidak batuk-batuk gitu loh. Kan kudune nganggo serban ngene iki terus iki ditutupi ngene iki terus ngono iku. Baru saya kiai betul enggak? Karena tanda disebut kiai atau ulama itu kalau kamu batuk-batuk terus ada kayak saya di kantor dulu pakai jadi nganggo kodong ndek kene iki gitu kan. Ya nek ki bahan Vespa lain lagi itu kan kayak Turki itu kan. Iya. Tapi maksud saya umat Islam itu juga banyak tertipu oleh materialisme pimpinan-pimpinannya, gitu kan. Jadi kita di Ma'iyah ini harus jeli, harus waspada bahwa orang itu soleh apa tidak, alim apa tidak itu di hadapan Allah. Menurut kita tanda-tandanya adalah akhlaknya baik, penuh kasih sayang kepada sesama manusia kan gitu kan. Ibadahnya sregep kan gitu, bukan serbannya. Saiki iki untuk jadi kiai pakai serban jadi kiai. Bahkan sekarang di Jawa Timur kiai itu tandanya adalah mobil Alphard. Karena mereka sangat suka sama Alphateka gitu kan. Maka mobilnya Alphard. Gitu kan. Karena mereka selalu ngajak orang Alphateka, makanya mobilnya harus Alphard lah. Saya kan enggak punya Alphard, akhirnya aku Al-Baqarah kan gitu kan. Sapi, urusan karo pedet kan gitu kan. Itu contoh-contoh aja ya teman-teman sekalian. Nah ini tadi kan saya yang diulang tahun ini dan saya belum dikasih waktu untuk berekspresi. Kurang ajar panitia ini. Aku cuma ngurungok nodok, aku gak dikai. Jadi saya juga minta doa sama Anda. Anda ono sing ngomong, ono sing umurku piro aku mau ngomong. Ono sing 200 ndasmu 200. Saya curiga Sunan Kalijogo itu 146 umurnya. Kalau Nabi Adam berapa? 1000 tahun. Nabi Nuh 950. Nabi Idris 845 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Mudun terus Mas. Jadi Allah itu misterius. Allah itu regulasinya gimana, aturannya gimana. Manusia kok ono sing 1000 tahun, ono sing 60 tahun gitu ya Mas. Kalau kita kan 60-70 gitu Mas ya. Itu berarti balitanya kan, waktu kecilnya kan balita namanya, di bawah 5 tahun. Nah sekarang kalau umurmu 1000 tahun, balitanya umur berapa? 70, 100 tahun. Ayo. Ya kalau 100 tahun balitanya di bawah 5 tahun. Kalau 1000 tahun berarti kan di bawah 50 tahun. Berarti awakmu umur 40 cik muda nang dindi cik. Memang ini ya. Balitanya kan, jadi itu kan juga tidak bisa kita bayangkan Nabi Adam dulu ketika umur 50 tahun itu masih kanak-kanak apa sudah remaja kan tidak tahu kita. Nah kalau sekarang kan pedomannya jelas, dewasa itu umur 18 tahun itu Mas ya. Sekarang manula itu diputuskan 86 tahun oleh PBB sama oleh budaya Jepang gitu ya. Itu kan beda-beda, itu kan tergantung berapa umurnya. Kalau umurnya rata-rata 100 tahun mungkin manula 86 boleh ya. Dewasa itu mulai 18 ya Mas ya, di barat ya, 18. 18 or 17 ya. 18 or 17 gitu ya. Nah itu kan kalau umurnya sekitar 100 tahun. Tapi kalau umurnya 1000 tahun kayak Nabi Adam, balitanya kapan? Nabi Adam ini sunatnya umur piro?
Kan kita nggak tahu, nggak ada bahannya, tidak ada referensinya, nggak ada sanadnya, nggak ada sandaran informasinya. Jadi kita jangan sok tahu. Ya sudah kita nikmati aja ketidaktahuan itu, karena puncak pengetahuan adalah ketidaktahuan, gitu kan. Terus makin lama makin turun. Nabi Ismail 135 atau 160 kalau tidak salah. Ishak lebih 160, kalau Ismail 135. Ya, terus turun lagi nanti sampai Nabi Zulkifli, Nabi Ilyasa segala macam. Nabi Musa enggak sampai 100 tahun. Nabi Isa 33 tahun. Nabi Isa. Nabi Sulaiman berapa, Mas? 53 tahun. Sudah meninggal Nabi Sulaiman. Terus Nabi Muhammad 63 tahun, itu standar kita kan 63 tahun. Jadi saya itu alhamdulillah dikasih bonus 7 tahun hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Melebihi usianya Kanjeng Nabi yang kita hormati, kita cintai gitu ya. Tetapi kan saya tidak tahu sampai kapan. Dan setiap orang tidak tahu gitu kan. Dan itu salah satu kuasa Allah. Makanya Pancasila itu jangan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Cetha gitu loh. Kalau Esa kan subhat, Mas ya. Esa itu apa artinya, Mas? Kalau mau tepat tunggal, Allah yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Tunggal. Tunggal itu enggak ada duanya. Kalau Esa ada, kalau bahasa Filipin, Mas, Esa, Esang, nek siji Esa, nek pisan Esang, Dalawa, itu dua. Nek pindo, Dalawang. Esang, Dalawang, tatlu, apat, lima, anim, pitu, wolu, sampus, apa, songo itu sam, 10 itu sampo. Jadi kalau Tuhan yang Maha Esa itu sumber kebahasaannya agak membingungkan. Karena Esa itu ada dwi, ada dwi, ada tri, ada catur, ada panca kan gitu kan. Jadi kalau Tuhan itu enggak ada duanya, Tuhan itu enggak ada tiganya. Tuhan tunggal, nek tunggal malah cocok gitu kan. Atau Allah yang tunggal, atau Tuhan yang, kalau saya enggak usah kepribadiannya, tidak usah identitasnya, kekuasaannya aja. Dari Pancasila itu kalau saya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan ketuhanan, nanti dikritik sama teman kita tadi ya. Iya, Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Supaya kita tuh ingat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kan Indonesia ini perjalanannya kayak Tuhan itu enggak kuasa aja. Korupsi segitu banyak dibiarkan gitu. Zolimnya kayak gitu dibiarkan, tidak diapa-apakan. Seolah-olah Tuhan tidak berkuasa di Indonesia kan gitu. Makanya kalau saya itu pengennya suatu hari kita akan punya Pancasila dengan satu Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Bukan saya mau merubah, menurut aku loh. Nek kon sak karepmu kan gitu. Maknya kok ya. Nek itu kan ini aku sak karep-karep gua. Nek awakmu sak karep-karepmu loh kok repot. Aja adek nyalahno aku gak nyalahno kon. Sak karepmu gawe laku lana maluna wa laku malukum itu. Lakum dinukum waliyadin. Kalau saya Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya saya ingat bahwa Tuhan itu kuasa. Setiap saat gitu loh. Itu contoh aja. Nah sekarang yang materialisme sudah paham ya. Jadi kamu di maknya ini kita tidak mau ditipu oleh materialisme. Bahkan tidak pernah, saya kira KC belum pernah ada awal acara kiroah. Belum tahu toh? Wis tahu bro? Wis tahu belum? Terus aja. Terus aja. Terus tapi tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Belum pernah. Jadi itu juga kan ada dimensi materialistiknya, dimensi materialisme. Karena kalau Anda baca Quran, yang Anda pamerkan adalah yang bisa didengarkan, yang bisa dilihat, itu berarti materialisme kan gitu. Jadi Quran itu, dia ada dalam dirimu kok. Sanuriyahum ayatuna fil afaqi wa fi anfusikum. Jadi Al-Quran itu ada yang literer, yang mushaf itu, kemudian ada yang di alam semesta. Semua itu kan ayat Allah. Semua itu ayat Allah. Hujan itu ayat Allah. Entutmu itu ayat Allah. Gitu. Semua itu ayat Allah. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus ada di dalam dirimu. Wa fi anfusikum. Gitu. Nah kita jangan mau tertipu oleh materialisme itu gitu loh. Jadi misalnya Fahmi nganggo peci iki ya aja percaya kowe. Ya biarin aja. Ya mungkin dia belum keramas jadi gak enak kan gitu kan, terus nganggo peci gitu aja.
Tapi kita tidak akan tertipu oleh itu. Makanya saya sejak dulu, seperti yang diceritakan Fahmi tadi, saya dari Kitbian ya segini kita aku. Dan saya banyak cerita yang lucu-lucu itu. Saya datang ke acara di asrama Bangka, di Jalan Yudonegaran, dekat alun-alun utara Jogja. Kan saya rajin, Mas. Jadi kalau acara jam 9, saya setengah 9 itu sudah datang. Nah, panitianya sedang main catur di karo konco-koncone. Terus aku melbu. Ini panitia nggak tahu saya. Pokoknya aku takon, Mas ini acara pengajiannya di mana? Oh, pergi. Aku diusir, Mas. Moleh aku, Mas. Diusir kok ya moleh kan ya kan. Tujuannya mengusir kan supaya. Nah saya pulang. Moleh. Terus dikejar lagi ternyata 1 jam kemudian dikejar lagi sama panitia. Ya saya datang lagi enggak apa-apa, saya enggak marah juga gitu loh. Aku ora apa-apa Mas, memang logikanya gitu kan, namanya diusir ya berarti mulai kan gitu kan. Saya itu kan, saya itu kelompok itu seorang siswa di sekolah Menturo, goblok arek nggarap di papan tulis gak iso-iso. 5 tambah 6 ngono gak iso gitu kan. Akhirnya gurune putus asa, pok, longgo, wes. Terus kelompok langsung deprok Mas. Di depan papan tulis itu. Kan maksudnya lungguh kan nang bangkune ora iki kelompok langsung deprok di depan bangku. Nah, kan kita sering kayak gitu, Mas. Kita sering naif kayak gitu. Makanya kita itu harus hati-hati sama kata, harus hati-hati sama makna dan kita sangat berhati-hati di ma'iyah ini. Makanya kayak takwa tadi ya takwa itu menurut saya waspada. Waspada itu adalah kehati-hatian yang konstan, terus-menerus bahwa ada peran Allah. Bahwa hidup kita terikat Allah, gitu kan. Nah, jadi kita selalu waspada. Nek takut, untuk apa takut sama Allah? Kamu mestinya dekat sama Allah kok takut? Nek takut tak berani mendekat dong, kan takarrub ilallah. Masuk takut. Takut kalau kita melanggar kan gitu kan. Tapi dasarnya kan kita cinta, bukan takut. Kita cinta, kemudian kita waspada ada dia dan kita terikat oleh dia, kita terikat oleh aturan dia karena dia menciptakan kita. Itu yang namanya takwa gitu kan. Itu kita artikan dengan berbeda. Dan banyak sekali sebenarnya saya punya paket-paket seperti itu. Sebenarnya punya paket-paket apa namanya. Jadi sekarang saya minta doa. Saya ini, teman-teman sekalian, sudah berumah tangga 28 tahun. Sama Mbak Novia. Ya, dengan anak, itu anakku. Anak pertama saya meninggal di rumah sakit. Di situ di Kelapa Gading situ, terus kedua si Haya, kemudian Jembar, jadi sekarang ada 3 anak saya. Terus yang semuanya yang kakaknya namanya Sabrang itu dari ibu yang dulu gitu kan, Siti Khadijah gitu kan. Yang Aisyah ini saya punya anak sekarang ada 3, yang tadi yang bungsu yang tadi gede banget beratnya 113 kilogram. Sementara saya hanya 66 sekarang, saya kurus gitu kan. Nah saya mohon doa mudah-mudahan Allah, saya sangat mencintai Mbak Novia, saya sangat membutuhkan dia, saya sangat berterima kasih kepada dia dan saya ingin menyatakan kepada Anda semua tolong direkam bahwa I love him, I love her, gitu ya, I love her and I need her dunia akhirat. Mudah-mudahan nanti di surga saya tetap berumah tangga dengan mereka, dengan anak Sabrang yang nakal itu, kemudian dengan anak-anak saya yang lain yang sekarang baru berjuang untuk studi dan sekolah gitu ya. Dan mudah-mudahan Mbak Novia juga tetap memaafkan saya karena 28 tahun pasti banyak kesalahan dan saya punya banyak kesalahan dan saya minta maaf secara resmi di depan orang banyak ini kepada istri saya. Gitu kan. Terus terang masuk ganti kesalahan. Oke, kesalahan saya gitu kan. Jadi saya mohon doa mudah-mudahan yang awet bukan hanya umur saya tapi juga keluarga saya dan karena keluarga saya itu merupakan infrastruktur dari kreativitas saya. Meskipun saya tetap ini sekarang saya sedang nulis buku kitab tadabbur. Nanti jumlahnya 141 saya sesuaikan dengan jumlah surat di Al-Qur'an. Nek karepku jane 1000 kitab tadabbur 1000 tulisan nek karepku. Tapi yo geragas gitu jenenge. Akhirnya saya tentukan 141. Sekarang sudah 70 sekarang. Tadi sebelum kesini saya masih nulis satu yang ke-70. Jadi saya masih punya utang 14 ditambah 30, 44.
Saya mohon doanya karena saya menulis itu dalam keadaan saya sangat menderita, saya sangat sedih, sangat nek dituruti aku stres ya stres, tapi kan aku wis ngekeki teori arek-arek, piye carane ora stres? Gimana caranya ndak stres? Jangan stres. Sederhana toh. Di Ma'iyah kok, Ma'iyah. Karena Anda khalifah kok. Anda subjek kok. Anda yang menentukan hidup Anda. So just misalnya genderuwo ono apa ora itu tergantung kamu. Saya ndak mungkin diwedeni, gak mungkin, Mas. Karena saat durung, jadi aku lewat kuburan tak pendelengi sih, Mas. Ayo wani-wani, ayo metu, ayo Rene, ayo. Tak dodok ndak semua. Ayo wani. Dan saya itu di mana-mana, di Itali, di Canberra, di mana saya disuruh ngurusin gitu, tuh saya gituin, Mas, hantu itu. Karena hantu itu bukan setan. Hantu is not jin, is not setan. Hantu is something psychological, something apa psikis, kalau bahasa Indonesianya psikis, itu pantulan dari algoritma psikis kita sendiri gitu loh. Dia tidak benar-benar eksis ada, itu dia subjektif kita gitu. Makanya jin itu juga aplikasi hidupnya itu berdasarkan wilayah manusia yang dia huni. Jadi kalau jin di Pekalongan ya suka keluar beli batik gitu kan. Jadi nek kowe duwe warung, nek ana jin sing teko aja kaget gitu ya. Jadi dan saya sangat dekat sama jin dalam arti saya tidak membenci mereka hamba Allah. Saya tidak bermusuhan sama mereka meskipun saya tidak boleh kerjasama dengan mereka gitu ya. Tapi saya tidak pernah mengutuk mereka, saya tidak pernah bersikap kasar kepada mereka. Jadi kalau ada orang kesurupan tuh selalu saya omongi baik-baik. Wis iki mesake bocahe ya. Kowe karo aku aja karo iki mesake karo aku ati. Kowe karo aku wae, engko tak turuti apa wae njalukmu ning sing diizinkan Allah, nek gak diizinkan ya aku ora iso ngekeki gitu. Jadi semua jin-jin yang ngangslup ke orang itu saya ambil, saya bawa, Mas. Gitu. Jadi saya tak suruh ikut saya. Saya berkorban, saya bersedekah gitu. Daripada saya ainama takunu ya'tibikumullah. Hut lebokno botol, tutup. Ini toh? Enggak, saya enggak akan melakukan itu gitu. Mesake jine. Mesake. Terus engko ngrasani Allah padha-padha mangan segone, Allah. Padha-padha makhluk Allah kok kejam kaya ngono. Jadi saya enggak pernah bersikap kejam kepada siapapun, Mas. Saya tidak akan pernah bersikap kejam. Kalau saya dipukul orang, umpamanya ya, Mas, kamu mukul saya. Yang saya rasakan itu bukan sakit apa tidak kepala saya. Yang saya rasakan tanganmu sakit apa enggak. Saya enggak tega kalau tanganmu sakit habis mukul saya. Itu, Mas. Itu psikologi saya kayak gitu. Jadi saya tidak tega kepada orang yang mendolimi saya. Yang menghina saya di medsos itu saya tidak tega. Dan saya tidak pernah berdoa jelek untuk mereka. Gitu kan. Saya selalu tidak tega. Engkau gak selamat arek. Engkau nang omahe kobong. Engkau nang terus ekonominya bangkrut. Pokoknya saya khawatir mereka akan mengalami kesengsaraan karena mendolimi saya gitu loh. Maka saya juga tidak pernah dihapusi soal apa aja, saya tidak pernah mendoakan kualat. Jadi rumah saya diambil orang tuh banyak, Mas. Rumah saya, tanah saya itu urusan tidak beres, terus tak relakan, tak kasih. Dengan surat resmi dari notaris itu tak kasih. Mas. Dan notarisnya bilang, Cak ini orangnya kualat lu. Gak kualat. Iki aku ikhlas kok, tak kekno wis. PPN kono. Aku mau kerengan soal dunia, aku mau tak kekno kowe. Aku Puntadewa ya aku. Puntadewa ya aku elek-elek berdarah putih aku ya. Enggak percaya tak dudu kok darah putih saya kan gitu. Itu teman sekalian yakin. Jadi saya mohon doa, jadi kita akhiri dengan Al-Fatihah. Aku njaluk dongamu ya rek ya. Pokoknya KC ini termasuk yang saya sangat setia. Dalam arti saya itu sangat diberi kesempatan Allah untuk datang. Nomor 1 pada bulan, nomor 2 mencoba syafaat, nomor 3 kenduri cinta. Kalau Bang Wetan kadang-kadang saya bisa nggak datang, tapi kalau KC relatif saya selalu datang. Ya. Dan saya senang sekali karena KC ini kan miniatur Republik Indonesia kan. Jadi Anda ini dari berbagai macam segmen dan pekerjaan dan seterusnya, sehingga Anda berkumpul sebagai Indonesia kecil yang kita punya masa depan, dan saya sudah punya outline untuk besok itu akan bagaimana. Saya sudah punya, tapi saya tidak umumkan sekarang. Tapi saya
Kowe tak cicil kowe sugih ya. Kerja keras ya. Supaya sedekahmu luas, supaya zakatmu besar, supaya kamu setiap kali siap nolong orang. Nomor satu itu tujuannya, bukan tujuannya sugih. Tujuannya adalah nikmat menolong orang. Tadi kan ya, an'amta tadi itu nikmat nolong. Nolong itu kan lebih nikmat daripada ditolong Mas ya. Al-yadul ulya khairum min yadul sufla tadi itu ya. Jadi tak dongakno kabeh. Dan tolong direkap lagi kerjaan Anda, apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa diperluas, apa ditambah atau apa terserah, pokoknya diintensifkan, lebih produktifkan yang itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ngono ya. Ya aku njaluk dongamu Al-Fatihah. Tak wacana anur ya, supaya Anda kalau mengalami kegelapan diterbiti cahaya oleh Allah. Kegelapan itu macam-macam, bisa kegelapan hati, bisa kegelapan psikologis, bisa kegelapan ekonomi, bisa kegelapan rumah tangga, bisa kegelapan macam-macam. Dan jangan lupa bahwa terbitnya cahaya itu dari kegelapan. Jangan lupa ya. Meskipun kalau Anda sudah dikepung cahaya, itu bisa ada kegelapan yang menyelinap, menimpa Anda juga. Jadi cahaya dan kegelapan itu saling mengadakan dan saling berdialektika satu sama lain. Begitu juga kecil dan besar itu jangan dipikir kecil lebih kecil daripada yang besar. Karena yang besar bisa ada dalam yang kecil. Yang kecil bisa ada, jadi misalnya luar itu ada di dalam itu juga ada di luar. Anda di dalam Allah atau Allah dalam diri Anda? Kedua-duanya toh. Anda ya di dalam Allah, Allah ya di dalam diri Anda. Jadi hidup itu begitu, rohani itu kayak gitu. Beda dengan materi, makanya materialisme itu hati-hati gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nur samawati wal ard. Ya Allah, kasih cahaya anak-anakku semua ya Allah. Matalu nurihi kamishkatim fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi walau lam tamsasu nar nurun ala nur nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Ya Allah, kula nyuwun ditulung, kula nyuwun disayang, kula nyuwun disehataken, kula nyuwun dihibur, kula nyuwun diberkahi ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kepada Allah, Engkau ya Allah, penuhilah apa yang mereka butuhkan dari anak-anakku ini. Kabulkanlah apa yang mereka minta yang memang baik untuk mereka ya Allah. Tumpahkan amr dan irodahmu kepada kesejahteraan mereka ya Allah. Kalau mereka punya masalah ya Allah, Engkau segera mengambilnya. Kalau mereka punya sakit, Engkau segera mengangkatnya ya Allah. Jadikanlah mereka adalah kekasih-Mu sebagaimana mereka meletakkan-Mu sebagai kekasih utama mereka ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.